Adek, mau pergi ke Paris nggak? Subuh nanti kita langsung berangkat ke bandara kalau mau. Ayah lagi ada kerjaan di situ soalnya. Ya, mama juga kan masih liburan di Malaysia. Kasihan kalau kamu ditinggal sendiri di rumah. Gimana? Mau pergi sama ayah? Hmm? Kenapa ada yang nggak mau? Tumben. Biasanya adek paling nggak mau ditinggal sendiri, apalagi di rumah. Lagi kenapa? Lagi galau atau apa mungkin? Teman kamu yang itu pada ngejauhin kamu? Atau pada ngebully kamu? Atau kenapa sih? Hmm? Muka kamu juga kenapa nekuk gini? Nggak apa-apa, lagi nggak mau aja. Hmm. Dek, ayah nggak tahu kamu lagi kenapa, tapi boleh tolong lebih jelas alasannya. Ayah nggak bakal tenang kerjanya kalau misalkan ngeliat adek kayak begini sekarang. Ayah nggak bakal intimidasi teman-teman adek atau apapun kok. Terakhir kan adek bilang, ayah nggak boleh intimidasi teman-teman adek. Nanti adek bakal benci sama ayah kalau misalkan ayah berani buat ngelanggar hal itu. Ya udah, ayah udah janji buat nggak akan intimidasi. Jadi kenapa? Hmm? Hey, atau adek lagi sakit? Adek pucat loh ini. Adek udah makan belum? Kalau lagi sakit ntar ayah panggilin dokter aja ke sini. Ada sini mana? Coba sini jidatnya adek, cek panas atau enggak. Mana? Oke. Bukan anak kecil lagi ya. Oke. Fine. Oke, kalau gitu. Ayah pergi ya. Jangan nyesel kalau ayah pergi. Ntar ayah kirim foto-foto ayah di Paris. Jangan nyesel ya. Ya udah. Adek jaga diri baik-baik ya. Ayah pergi lumayan lama soalnya. Yakin ya, ayah tinggal. Beneran. Yakin. Ini masih bisa berubah loh pikirannya. Kalau yang mau berubah pikirannya nggak apa-apa. Berangkatnya masih subuh juga. Yakin beneran. Sendirian loh. Nggak ada orang di rumah. Ya ada yang jagain di rumah. Tapi kan. Ya oke. Oke. Nanti ayah bawain oleh-oleh aja kalau gitu. Ada mau apa oleh-olehnya? Biar nanti ayah beliin di situ. Nggak tahu. Beneran nggak tahu. Ada biasanya tuh kalau misalkan keluar negeri, biasanya ada yang lebih tahu makanan apa yang enak, yang paling enak yang mana, barang yang bagus gimana gitu-gitu. Ya udah, daripada bingung dibeliin oleh-oleh apa, mendingan ikut sekarang sama ayah. Pergi ke Paris. Ntar adek pilih sendiri. Yuk, dek. Kalau diajak ngomong, jangan diem doang dong. Kalau didiemin gini, ayah nggak akan ngerti adek maunya apa. Sampai nenek ayah hidup lagi juga sama aja. Ayah nggak bakal tahu mau kamu apa kalau nggak dikomunikasiin. Dek, ayolah, cerita aja. Ya. Hmm, jam segini tidur. Tidur. Kamu ini doppelganger apa gimana sih? Di mana anak saya?
Ayah izin duduk di kasur ya, Dek. Dek, gini. Ayah nggak tahu apa yang bikin adek ketus dingin kayak begini. Tapi ayah tahu kalau memang adek lagi sakit hati. Jadi apa yang bikin adek sakit hati? Hmm? Putus. Halah, nggak usah sok-sokan bilang kalau adek itu nggak pernah pacaran. Ngeles aja kayak bajai. Ayah tahu dari mana taunya nggak penting. Ya lagi emang dikira ayah siapa sampai nggak tahu kalau anaknya tiap subuh teleponan sama pacarnya. Hei, kamu tiap malam tuh pasti pas pacarannya, sleep call dan lain sebagainya. Pasti ngambil air atau bahkan ambil makanan sendiri di kulkas, di dapur dan lain sebagainya. Kamu tuh sambil teleponan. Minimal kalau main kayak begini, backstreet yang rapi. Karena ya sering pulang malam, makanya masih bangun. Ya kedengeran lah suaranya dari kamar. Kamar ayah sama ruang tamu sama dapur juga dekat begitu. Iya, ayah nggak bakal ngomel. Ngapain juga ngomelin? Anak juga udah gede kayak begini. Emang udah umur-umur kayak kamu, udah waktunya pacar-pacaran. Ya biarpun ayah nggak tenang sih, cuma ya udah. Soalnya kalau misalkan kamu dibiarin nggak pacaran sama sekali, nggak coba jalin cinta sama sekali, ntar pengalamannya nggak ada. Nanti kalau misalkan dapat pacar beneran, ntar malah jadi pusing, kikuk nggak pernah pacaran, bingung harus apa. Tenang aja, penyebab kamu putus itu bukan ayah. Ayah nggak ngelakuin apa-apa. Ayah nggak intimidasi, nggak mencoba buat ngebakar rumahnya, mencoba buat uh, ngancam orang tuanya, sekap mereka atau bayar mereka. Nggak, ayah nggak ngapa-ngapain. Ya biarpun ayah terus-terusan nahan diri buat melakukan itu semua semenjak tahu kalau kamu udah pacaran. Kasihan anak ayah. Patah hati ya. Gak apa-apa ya. Wajar lah sakit hatinya kalau putus tuh wajar banget. Pantesan anak ayah bisa sampai pucat begini mukanya. Namanya putus cinta. Kasihan. Gak apa-apa. Ya. Emangnya adek putus kenapa? Mungkin ayah bisa bantu adek biar lebih lega gitu hatinya. Oh. Oh. Adek yakin nggak mau ayah intimidasi aja orang itu. Ya maksudnya adek yakin nggak mau ayah bolongin kepala mantan adek. Kayaknya itu solusi yang akan sangat amat melegakan hati adek loh. Atau kita bakar rumahnya sekalian biar dia terpanggang dalam api. Kalau misalkan kamu mau yang bagian lempar apinya juga boleh. Enggak, gini, dek, adek, dengerin ayah dulu. Ayah sih awalnya masih bisa santai, chill. Beneran, ayah nggak pernah bener-bener buntutin orang itu, nggak pernah, hampir, ya. Cuma ayah pun nggak tahu kalau dia tuh selingkuhan kayak begini. Ayah cuma tahu dia bocah ingusan yang ya baru pacaran sama kamu. Udah itu aja. Ayah cuma cross check beberapa background dan lain sebagainya dan ternyata dia brengsek kayak gini. Oh ya nggak boleh ngomong kasar ya, maaf. Ya karena ayah nggak tahu kalau adek diselingkuhin. Ayah masih bisa nahan.
Tapi kalau misalkan tahu dia selingkuhin adek, ini jelas udah kelewatan. Minta dibolongin kepalanya, dikarungin, terus abis itu ayah bawa buat dihilangin keberadaannya dari dunia. Ya, oke. Oke. Kalau putri kesayangannya ayah nggak mau mantannya yang sangat amat huruf BANGSAT dan huruf ANJING dan juga BRENGSEK itu dihilangkan, ayah akan nurut. Tapi yakin nggak boleh ya? Ya oke. Terus kalau gitu, apa yang bikin adek galau? Kan adek putusnya juga nggak baik-baik. Mungkin. Kalau emang putusnya baik-baik, terus galaunya lama sampai harus closure lagi gitu, nah ya masih wajar aja lah menurut ayah. Maksudnya ya putusnya baik-baik. Putusnya ya entah karena alasan apapun itu, mungkin beda pandangan atau semacamnya. Cuma ya kalau ngomongin hubungannya kayak adek putusnya karena diselingkuhin, kenapa malah galau? Karena kan harusnya nggak perlu terlalu dipikirin. Karena kan itu dianya yang red flag kalau anak zaman sekarang bilang kan. Malah ya bisa dibilang ini adek putusnya kayak si pacar adek ini lagi nantangin semua pasukan ayah buat dikerahin, ngubur dia hidup-hidup dan bikin panggung musik di atas kuburannya biar dia nggak pernah tenang di alam baka nantinya. Ya oke. No killing. Right, ya. Mungkin siksaan dikit. Nggak boleh juga. Ya oke. Cuma emangnya kalau gitu apa yang ada pikirin? Kenapa? Hei, coba dengerin ayah. Ada yang ngerasa kalau ada itu kurang perhatian sampai bikin dia selingkuh, iya. Emang selama pacaran, ada itu seenggak perhatian apa? Nanyain udah makan, nanyain lagi ngapain. Itu kemarin yang pas kita pulang dari Singapura juga kamu beli Gundam itu buat si pacar kamu juga segala macem. Dia suka Gundam kan? Iya. Kamu tahu? Dia suka Gundam. Kamu beliin barang yang dia suka. Itu udah contoh-contoh kamu perhatian. Kamu kurang perhatian apa jadinya? Kurang perhatian yang jadi penyebab kamu diselingkuhin itu apa? Mana? Sini. Ayah peluk. Sini. Gak usah bilang kayak anak kecil ah. Sama ayah sendiri juga. Kasiannya anak ayah. Enggak ya. Soal dia selingkuhin adek, itu bukan salah adek sama sekali. Gak pernah. Dari awal gak pernah salah adek. Oke? Adek itu gak kurang apapun. Rugi dia kehilangan kamu. Kehilangan seorang perempuan cantik yang tangguh, pinter, baik. Semuanya tuh ada di adek. Percaya sama ayah. Ya. Dia tuh selingkuh karena serakah. Bahkan bisa dibilang gak tahu diri. Coba jujur sama ayah. Biarpun ayah udah tahu backgroundnya. Tapi sekarang kasih tahu sama ayah. Dari yang kamu tahu ya. Kamu kasih tahu background dia, ekonominya dan statusnya lebih tinggi dari adek atau enggak. Secara value keseluruhan deh. Gak perlu lihat uangnya. Minimal mindsetnya. Dia tuh cowok bingung atau enggak. Value-nya biasa aja. Pantesan. Dia ngerasa dia hebat karena udah bisa naklukin cewek kayak adek.
Ayah udah tahu banyak cerita soal entah cowok gak bermodal dan pacaran sama cewek yang bervalue tinggi dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Ayah mungkin gak mandang harta segala macam. Ya, ayah tuh gak suka mandang kayak gitu. Ayah cuma suka mandangnya value-nya. Value itu gak cuma soal uang. At least mindsetnya itu harus kuat. Kaya pun gak jamin mindsetnya bagus dan lurus. Orang kaya tuh banyak banget. Yang baru dapat duit runtuh tuh banyak banget. Yang dapat duitnya secara kurang baik, pengelolaannya dan lain sebagainya itu banyak banget. Kalau emang kamu ngerasa kamu kurang perhatian, sekarang coba POV-nya dibalik. Sudut pandangnya kita balik. Emangnya dia udah perhatian sampai kayak gimana? Seperhatian itu. Sekamu, minimal perhatiannya sekamu. Ngebeliin barang-barang yang kamu suka. Hal-hal kecil yang dia ingat. Dek, ingat ya, ini bukan salah adek. Dari awal gak pernah salah adek. Selingkuh tuh mau alasannya apapun itu jelas salah. Kalau memang dari awal ngerasa pasangannya kurang komunikasi, kurang apa, kurang itu, ya harusnya kan ngomong. Dikomunikasiin, bukan malah selingkuh. Selingkuh bukan solusi sama sekali. Kalau kamu juga mungkin ngerasa bisa maafin atau apa, percaya sama ayah, percaya. Kalau nih, sekali ketahuan selingkuh kayak begini, dia minta maaf, dia mohon-mohon sampai nangis darah buat balikan karena semua hal yang istilahnya dia kenang sama kamu itu baik-baik dan lain sebagainya. Dia tuh minta maaf karena dia ketahuan. Setelah itu akan dilakukan lagi. Apakah setelah itu akan minta maaf lagi? Iya, jelas. Akan minta maaf lagi karena ketahuan. Bukan karena ngerasa bersalah. Ade maafin sekali. Selingkuhnya bakal terus-terusan dilakuin. Dia juga bakal lebih hati-hati dalam berselingkuh. Bakal lebih rapi mainnya. Anggaplah kejadian yang emang ada ini biar kamu belajar kalau jatuh cinta itu memang menyenangkan kalau sama orang yang tepat. Itulah pentingnya kenapa kita harus cari orang yang tepat. Ayah memang bukan orang yang baik sepenuhnya. Ade tahu kok latar belakang ayah tuh kayak gimana, segala macem Ade tahu. Bahkan ketemu sama mama itu zaman kapan ya? Zaman waktu itu masih belum kayak sekarang. Zaman dunia lebih gelap lah. Kalau soal perempuan, ayah beda. Lihat aja kalau sama mama, ayah aja gak berani naikin nada kan. Mau naikin nada dikit juga langsung dikeplak paling. Anak ayah udah besar ya. Udah pacar-pacaran nih. Dulu padahal masih kecil, apa-apa. Ayah. Aneh sayang ayah, I love you ayah. Cia. Nah, gitu dong, senyum. Dari tadi cembetut aja, bingung aja mukanya. Ade mau udah gede, mau udah tumbuh dewasa, mau sampai kapanpun, Ade akan tetap jadi anak ayah. Makanya kalau Ade ada apa-apa, Ade gimana, Ade tetap anak ayah.
Oke? Ayah akan selalu ada di sini. Mau Ade usir ayah gimana pun juga, ayah bakal ada di sini terus. Ayah akan selalu ada buat Ade. Jangan takut ya. Ayah itu cukup keras kepala kalau ada soal Ade sama mama. Karena kalian berdua itu orang kesayangan ayah yang gak akan bisa digantiin sama siapapun di dunia ini. Ade kuat-kuat ya. Ade kan anak ayah yang kuat, cantik, baik, tidak sombong, pinter, rajin menabung. Terus juga imut. Kalau Ade udah gak kuat, udah capek, udah sedih, udah terluka, ingat aja ya, ada ayah, ada mama. Oke? Ayah siap buat Ade. Akan selalu siap sedia buat Ade. Ayah di sini terus. Ayah sayang sekali sama Ade. Oh. Ade jangan nangis dong. Ayah juga jadi sedih tahu. Enggak. Masa Mafia nangis sih? Enggak lah, enggak. Enggak, ini pilek dong. Masuk angin, cuaca lagi gak bener sekarang. Mafia apa ini? Ade. Ade ini beneran ya, ayah gak boleh ngebunuh gitu, gak boleh. Bikin gegar otak dikit mungkin gak boleh. Biar dia bisa lebih memakai otaknya gitu. Gak boleh ya? Ya udah. Yakin beneran gak boleh? Ya mana tahu tiba-tiba berubah pikiran di perjalanan tadi berpikir. Nggak ada yang tahu. Cuma ngecek aja. Nawarin, takutnya kan gengsi. Nggak mau gitu ngomong kalau udah berubah pikirannya. Ya udah oke. Kalau udah berubah pikirannya nggak apa-apa juga kok. Ya, bilang aja kalau emang mau dihilangkan nyawanya gitu dianya. Gak apa-apa. Ayah siap kok buat nyari metode yang paling bagus untuk menghilangkan manusia yang kayak gitu. Manusia ya nggak boleh ngomong kasar. Manusia dengan huruf SAMPAH itu. Ya udah. Jadinya ada gimana? Mau ke Paris? Ketemu menara Eiffel kita. Mau jadinya? Mau? Life after breakupnya langsung traveling ke Paris ya. Buset, orang have kamu ya. Ya udah, siap-siap Ki. Subuh kita berangkat. Bentar. Ada lagi nggak kuliah kan? Enggak, ini ayah kepikiran aja kalau ada nggak kuliah kan, lagi nggak ada kelas. Ya nanti di situ kalau ayah udah selesai kerja kita jalan-jalan keliling Paris. Habis itu paling kita ke Jepang aja. Biar adek bisa onsen. Ntar adek jadinya lebih rileks gitu badannya. Mau? Ya udah. Ayolah. Kita jalan-jalan juga sekeluarga sekalian. Ntar mama juga ayah kasih tahu buat nyusul. Oke? Seru kan? Iya dong. Ayah siapa dulu? Ayah adek. Dihapus. Parah. Ya udah, siap-siap dulu ya. Oke.